Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Anggita Sara Rosifa, dari kelas B dengan NIM S1A 024104, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Putusan PT UN Semarang nomor 55 /G /2025 PT UN SMG tentang pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana sebagai objek sengketa tata usaha negara, di mana topik ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena pada praktik hukum tata negara sendiri sering muncul perdebatan mengenai apakah keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan perguruan tinggi swasta seperti rektor dapat dikategorikan sebagai KTUN atau keputusan tata usaha negara. Sebagai pembuka, saya akan membahas mengenai kontradiksi hukum perguruan tinggi swasta, di mana di satu sisi, perguruan tinggi swasta merupakan lembaga yang dikelola oleh badan hukum privat atau yayasan. Namun, di sisi lain, perguruan tinggi juga menjalankan fungsi pendidikan yang merupakan bagian dari tugas negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana perbedaan karakter inilah yang menimbulkan kontradiksi hukum, yaitu antara fungsi publik yang dijalankan oleh perguruan tinggi dengan status kelembagaannya sebagai badan hukum. Pada perkara dalam putusan PT UN Semarang ini, terdapat dua pihak yang bersengketa, yaitu antara penggugat dan tergugat, di mana dari pihak penggugat dalam perkara ini adalah Prof. Umburauta yang merupakan seorang dosen dan yang pada saat itu juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Penggugat sendiri mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena merasa dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh pihak universitas, yaitu keputusan mengenai pemberhentian dirinya dari jabatan dekan. Sementara itu, di pihak tergugat dalam perkara ini, yang sebelumnya mohon maaf karena saya salah dalam mengetik kalimat di PowerPoint, tergugat dalam ini adalah Rektor Universitas Kristen Satya Wacana. Sebagai pimpinan universitas, Rektor sendiri memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola organisasi universitas, termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di lingkungan kampus. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai duduk perkara dalam bentuk garis waktu sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini, di mana perkara ini berawal pada 30 April 2025 ketika Rektor Universitas Kristen Satya Wacana menerbitkan dua keputusan sekaligus. Keputusan pertama adalah pemberhentian Prof. Umburauta sebagai jabatannya sebagai Dekan Fakultas Hukum, dan keputusan yang kedua adalah pengangkatan dekan baru untuk menggantikan posisi tersebut. Selanjutnya, pada 1 Mei 2025, penggugat menerima pemberitahuan resmi melalui email mengenai kedua keputusan tersebut. Dari pemberitahuan ini, penggugat mengetahui bahwa dirinya telah diberhentikan dari jabatannya sebagai dekan dan telah digantikan oleh pejabat yang baru. Merasa keberatan atas keputusan ini, penggugat kemudian menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyelesaian sengketa administrasi, di mana langkah pertama dilakukan pada 26 Mei 2025, yaitu dengan mengajukan keberatan administratif kepada Rektor Universitas Kristen Satya Wacana. Namun, keberatan ini tidak memperoleh tanggapan atau penyelesaian. Karena tidak mendapat respon, penggugat kemudian melanjutkan ke langkah berikutnya dengan mengajukan banding administratif kepada Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana sebagai badan penyelenggara universitas pada 18 Juni 2025. Akan tetapi, upaya ini juga tidak menghasilkan penyelesaian. Setelah seluruh upaya administratif tidak membuahkan hasil, penggugat akhirnya menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke PT UN Semarang pada tanggal 24 Juni 2025.
Dari garis waktu ini dapat terlihat bahwa penggugat telah menempuh tahapan penyelesaian secara administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke PT UN, sehingga sengketa ini kemudian diproses dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, apa sih objek sengketa dalam perkara ini? Jadi, dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, penggugat secara spesifik menyerang terhadap 2 keputusan administratif yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2025 oleh Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, di mana objek sengketa yang pertama adalah keputusan Rektor nomor 024-PB-04-2025. Keputusan ini berisi pemberhentian Prof. Umpurauta dari jabatan Dekan Fakultas Hukum. Sedangkan objek sengketa yang kedua adalah keputusan Rektor nomor 025-KR-PA-04-2025 yang berisi tentang pengangkatan Prof. Christina Maya Indah Susilowati sebagai Dekan Fakultas Hukum yang baru. Kedua keputusan ini memiliki keterikatan karena diterbitkan dalam waktu yang bersamaan dan berkaitan dengan pergantian jabatan Dekan Fakultas Hukum. Penggugat menilai bahwa keputusan pemberhentian ini merugikan kepentingan hukumnya sehingga ia berpendapat bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di PT UN. Namun, di sisi lain, pihak tergugat berpendapat bahwa keputusan ini merupakan bagian dari kewenangan internal universitas berdasarkan statuta perguruan tinggi, sehingga menurut tergugat sendiri, keputusan ini bukan merupakan KTUN. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menjadi inti sengketa dalam perkara ini, yaitu mengenai apakah keputusan rektor perguruan tinggi swasta dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak. Pembahasan selanjutnya tentang uji syarat KTUN yang menimbulkan pertanyaan, apakah keputusan pemberhentian dekan oleh rektor perguruan tinggi swasta ini bisa disebut sebagai KTUN? Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebuah keputusan baru bisa masuk jurisdiksi PT UN jika memenuhi 4 syarat kriteria kumulatif. Seperti yang terlihat pada layar PPT, syarat pertama dan yang paling utama adalah keputusan ini harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dan dalam perkara ini, unsur pertama ini gagal terpenuhi. Kenapa? Karena meskipun keputusan ini bersifat konkret, yaitu tertulis individual, yaitu ditujukan langsung kepada Prof. Umpurauta, dan final karena sudah menimbulkan akibat hukum, namun status subjek yang mengeluarkannya menjadi penghalang. Karena satu syarat saja sudah gugur, maka secara otomatis objek sengketa ini gugur di tahap pertama dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya ke pokok perkara oleh majelis hakim. Mari kita bedah lebih dalam melalui pendekatan institusional yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini, di mana hakim menitik beratkan pada status kelembagaan pihak yang menerbitkan keputusan tersebut. Di sisi kiri, kita dapat melihat alur pemerintahan di mana pejabat tata usaha negara bertindak dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara langsung di bawah naungan negara atau lembaga publik, yaitu kementerian. Dan di sisi kanan adalah posisi kasus yang sedang saya jelaskan ini, di mana Rektor Universitas Kristen Satya Wacana berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana yang secara hukum berstatus sebagai badan hukum perdata atau private. Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum ini yaitu antara penggugat dan tergugat adalah hubungan kerja internal organisasi yang tunduk murni pada statuta universitas dan peraturan yayasan, bukan hukum publik. Kesimpulannya, karena rektor perguruan tinggi swasta dalam kasus ini tidak sedang menjalankan fungsi pemerintahan yang diberikan oleh undang-undang, maka ia tidak memenuhi kualifikasi yuridis sebagai pejabat TU.
Sebagai pejabat TUN, inilah alasan utama mengapa PTUN Semarang menyatakan tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa ini. Memasuki poin pertimbangan selanjutnya, kita akan melihat adanya perbedaan sudut pandang yang sangat tajam mengenai sifat hubungan hukum dalam kasus ini. Di mana di satu sisi terdapat klaim penggugat yang membawa perkara ini ke ranah hukum, yaitu Prof. Umurauta yang memandang bahwa keputusan rektor adalah tindakan administratif negara yang seharusnya tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Oleh karena itu, beliau menuntut pembatalan keputusan ini melalui instrumen peradilan tata usaha negara. Namun, majelis hakim memiliki pandangan yang berbeda, yang menempatkan kasus ini berada di ranah hukum privat. Hakim menilai bahwa hubungan antara rektor dan dekan di Universitas Kristen Satya Wacana ini murni merupakan hubungan kerja internal dalam lingkup organisasi yayasan. Segala tata kelola sumber daya manusia termasuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dipandang tunduk eksklusif pada statuta universitas dan harus diselesaikan melalui mekanisme peraturan kepegawaian yayasan, bukan melalui PTUN. Sebagai konsekuensi dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, tibalah kita pada amar putusan, yaitu putusan ini dijatuhi NO, yang artinya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, di mana ada beberapa poin penting yang mendasari putusan ini. Yang pertama, dari dasar hukum kompetensi, berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, PTUN Semarang menyatakan tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa yang sifatnya internal institusi swasta. Yang kedua, konsekuensi hukumnya, karena sejak awal pengadilan tidak berwenang, maka majelis hakim tidak perlu masuk lebih jauh untuk memeriksa pokok perkara yang diajukan. Dan yang ketiga, terkait biaya perkara. Sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, karena gugatan ini tidak diterima, maka penggugat dibebani kewajiban untuk membayar seluruh biaya perkara. Jadi, apakah rektor perguruan tinggi swasta sama sekali kebal dari jangkauan PTUN? Sebagai negara hukum, setiap tindakan pejabat yang berdampak pada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, di mana fungsi publik dari perguruan tinggi swasta ini, meskipun perguruan tinggi swasta dikelola oleh badan hukum privat atau yayasan, mereka menjalankan fungsi pendidikan yang merupakan tugas negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, pengertian keputusan tata usaha negara ini mengalami perluasan, di mana jika seorang pejabat swasta mengurus fungsi pemerintahan atau pelayanan publik, maka keputusannya berpotensi masuk ke dalam radar atau kewenangan PTUN. Disinilah letak dualismenya, di mana rektor perguruan tinggi swasta memiliki dua sisi, sebagai pimpinan badan hukum perdata, namun juga sebagai pelaksana fungsi publik di bidang pendidikan. Terus, kapan sih sebuah surat keputusan atau SK rektor perguruan tinggi swasta ini benar-benar bisa digugat di PTUN? Jadi kita harus melihat sifat kewenangan dan dampak dari keputusan tersebut, di mana urusan akademik eksternal ini berpotensi menjadi objek PTUN. Jika surat keputusan tersebut berkaitan dengan fungsi publik yang diberikan negara secara atributif, maka ia bisa menjadi objek sengketa. Contohnya, seperti yang sudah ada di PPT, yaitu penerbitan atau pembatalan ijazah, keputusan kelulusan, atau penetapan status dropout mahasiswa. Karena hal ini tuh bersentuhan langsung dengan hak publik atas pendidikan, maka PTUN berwenang mengadilinya. Dan yang kedua, untuk urusan struktural dan internal,
Sebaliknya, jika SK tersebut hanya mengatur masalah pengelolaan organisasi dan ketenagakerjaan di dalam internal universitas, maka sifatnya adalah hukum private. Contohnya seperti pada studi kasus yang sedang saya jelaskan ini, di mana penggugat menggugat SK pemberhentian dirinya sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Majelis Hakim sendiri menilai bahwa jabatan dekan adalah jabatan struktural internal yang didasarkan pada statuta yayasan, bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan publik. Dan hasil akhirnya, karena merupakan urusan rumah tangga internal universitas, hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau NO karena PTUN tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadilinya. Dan kesimpulannya, tidak semua tindakan rektor perguruan tinggi swasta adalah ranah perdata, namun tidak semua pula bisa dibawa ke PTUN. Kuncinya seperti apa? Kuncinya ada pada apakah keputusan ini merupakan pelaksanaan fungsi publik atau sekedar urusan internal organisasi. Baik, kita sampai di akhir video. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.